Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Fadila Meyuri dengan NIM 124370083 dari Teknik Pertambangan angkatan 2024. Sebelumnya di sini saya izin kalau misalnya di dalam video ini nanti saya bakal sering batuk-batuk atau gimana, soalnya saya lagi sakit. Terus juga maaf juga kalau misalnya ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin kurang tepat istilahnya, karena saya sendiri masih baru belajar gitu ya, istilah-istilah yang saya tahu ini gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan video tentang ekskursi yang saya jalani kemarin waktu saya ke BRIN Karangsambung. Jadi waktu saya ekskursi ke Karangsambung, kita tuh kayak pas hari terakhirnya gitu, kayak masuk ke museum gitu. Terus hari pertamanya kita ke alamnya gitu, ke gunung, terus ke sungai. Terus kita juga kemarin sempet panas-panasan, sempet hujan-hujanan juga gitu. Selama di sana tuh kayak semua teori yang selama ini kayak saya dengerin di dalam kelas tuh, mulai dari batuan beku, terus batuan sedimen, batuan metamorf, akhirnya tuh bisa saya lihat langsung gitu di lapangan. Sebenarnya tuh rasanya kayak gimana ya, kayak beda banget gitu. Jadi di situ tuh saya kayak, oh ternyata ini ya yang kemarin dia pelajarin itu. Terus kayak, oh ternyata ini ya yang kemarin bapak ini maksud gitu. Terus kawasan Karangsambung itu sendiri tuh terkenal banget di dunia kebumian gitu, geologi, karena di satu daerah kecil aja ada banyak tumpukan sejarah bumi yang kompleks banget di situ. Nah, itu kayak dimulai dari proses magmatis di bawah bumi sampai hasil letusan gunung berapi purba, dan ada batuan laut dalam ini kemarin itu ada kayak batuan laut dalam yang ke bawah, naik ke permukaan di atas laut lewat tumbukan lempeng. Nah, jadi ini nih bukan cuma tempat wisata doang, tapi juga tempat kita kayak bisa belajar gitu, bisa ngobrol langsung sama kayak tempat kita buat belajar tentang batuan langsung gitu loh. Nah, kemarin itu tuh tempat pertama saya berhenti itu ada di Gunung Parang. Ya, titik pertama yang kita datangin kemarin itu kebetulan di Gunung Parang. Begitu saya sampai kemarin, pandangan kita tuh langsung disambut sama bentang
bentang apa ya, bentang alam yang kayak gunung, tapi dia tuh di atasnya tuh agak datar gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya dari situ aja udah kelihatan kan ciri khas gunung berapi kompositnya gitu. Atau bisa juga biasanya tuh gunung berapi komposit ini disebut stratovolcano gitu. Gunung komposit ini terbentuk dari hasil letusan berulang kali antara material padat kayak abu dan batuan sama lava cair. Jadi lapisan-lapisannya tuh campuran antara lapisan-lapisannya itu campuran antara cairan lava dan endapan piroklastik. Makanya kalau misalnya dipotong itu tubuh gunungnya itu bakal kayak kue lapis geologi gitu. Nah, terus kita bahas tentang dua istilah penting nih, yaitu magmatisme sama vulkanisme. Ini dua-duanya sebenarnya saling berkaitan, tapi beda tempat kejadiannya aja gitu. Kalau magmatisme itu tuh proses yang terjadi di bawah permukaan bumi. Jadi mulai dari pembentukan magma di dapur magma, terus pergerakannya ke atas sampai pendinginan di dalam bumi. Proses itu tuh lama itu dan kompleks banget. Bisa kemarin itu pas dijelasin tuh dibilangnya bisa sampai jutaan tahun. Nah, kalau yang satunya vulkanisme itu tuh kejadian di permukaan bumi waktu magma akhirnya keluar lewat letusan gunung. Nah, dari sinilah muncul fenomena kayak lava sama lahar. Kalau magma keluar langsung dan mendingin di permukaan, itu disebut sebagai lava. Nah, tapi kalau material letusan itu kayak abu, batu, atau debu vulkanik itu udah bercampur sama air hujan atau air sungai. Nah, itu tuh disebutnya sebagai lahar. Lahar ini bisa super berbahaya banget karena alirannya tuh cepat dan panas banget gitu, kayak lumpur panas yang bisa nyapu apa aja yang ada di depannya gitu. Apa aja yang bakal dilewatan itu bakal disapu bersih sama dia. Nah, dari proses pendinginan magma tadi terbentuklah batuan beku. Dari batuan beku itu sendiri ada dua berdasarkan tempat pendinginannya nih. Yang pertama itu ada batuan beku intrusif atau batuan plutonik. Nah, ini adalah batuan yang membeku di dalam bumi karena proses pendinginannya itu lama dan kristal-kristalnya itu sempat tumbuh besar gitu loh. Jadi teksturnya itu kasar atau disebut vaneritik. Contohnya tuh kayak gabbro gitu. Kadang batuan kayak gini juga punya layering atau lapisan yang menunjukkan pergerakan magma waktu dia mendingin gitu.
Nah, di beberapa tempat Gabbro bisa membentuk kenampakan lereng atau kumulat yang hasil endapan mineral berat di dasar tubuh magma yang membentuk pola berlapis tuh. Nah, yang kedua itu ada batuan beku ekstrusif atau vulkanik. Nah, ini kebalikannya. Dia tuh terbentuk karena magma keluar ke permukaan lewat letusan. Lalu mendingin cepat banget gitu. Akibatnya kristalnya tuh nggak sempat tumbuh besar, jadi teksturnya itu halus atau disebut itu avanitik. Contohnya batuan basalt atau batuan andesit tuh. Nah, kalau kamu lihat batu yang warnanya abu-abu cerah itu biasanya batuan asam karena banyak mengandung silikat. Tapi kalau warnanya gelap, kehitaman, itu tuh termasuk batuan basa. Artinya kandungan silikatnya itu rendah gitu. Yang ya gitu. Nah, terus di batuan beku ini juga ada istilah fenokris dan massa dasar. Fenokris itu kristal besar-besar, bukan kristal besar, ya kayak kristal-kristal yang kelihatan jelas gitu di batuannya itu, kayak misalnya bintik-bintik warna putih atau warna hitam gitu. Iya gak sih? Iya, bintik-bintik warna putih dari plagioklas atau bintik-bintik warna hitam dari pyrexian. Nah, itu tuh sementara massa dasar itu bagian halus di sekitarnya itu. Kalau campuran warnanya hitam putih itu sering disebut tekstur diabasi karena mirip batuan diabas. Ada juga batu yang permukaannya itu banyak lubang kecil. Nah, itu tuh disebut vesikuler. Artinya batu itu terbentuk dari lava yang banyak mengandung gas. Gasnya itu kejebak pas batunya itu mendingin. Jadi ninggalin rongga-rongga udara itu tadi gitu. Tapi kalau batuannya padat banget tanpa rongga itu masif namanya. Kadang di aliran lava juga terbentuk kekar tiang atau columnar jointing. Nah, ini tuh hasil dari proses pendinginan lava yang menyusut secara merata, terus membentuk pola kolom-kolom segi 6 kayak sarang lebah gitu. Kalau kamu pernah lihat foto sarang lebah, ya kayak gitulah bentuknya itu, segi 6 gitu. Nah, terus setelah dari Gunung Parang itu kita ke Sungai Mandala. Nah, di Sungai Mandala ini nama lain Sungai Mandala ini kemarin itu kalau nggak salah Sungai Loulo. Nah, lanjut ke Sungai Mandala, suasananya tuh sebenarnya beda banget karena di sini kita nggak cuma belajar batuan, tapi kita juga belajar struktur geologisnya. Kita belajar gimana batuan bisa retak, bisa bergeser dan berubah bentuk gitu. Berubah bentuknya itu akibat tekanan dari dalam bumi gitu. Nah, terus pertama-tama kita itu ngebahas kekar, yaitu retakan di batu tapi belum ada pergeseran, jadi masih utuh, cuman terbelah aja gitu. Nah, kalau udah ada pergeseran
di sepanjang bidang retakan itu barulah disebut sesar. Nah, kadang di permukaan sesar ada goresan-goresan halus akibat gesekan batu satu sama lain gitu. Nah, itu disebut cermin sesar dan bisa nunjukin arah pergeseran sesarnya itu sendiri. Kalau goresannya miring ke atas berarti sesarnya naik. Kalau miring ke bawah berarti sesarnya turun gitu. Nah, selain itu, kekar juga bisa terbentuk karena dua jenis gaya utama. Yang pertama itu ada kekar tarik. Nah, kekar tarik itu terbentuk karena batuan ketarik. Jadi kayak muncul celah-celah halusnya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada kekar gerus atau grush, GRUSCH. Itu terbentuk karena tekanan kuat. Jadi batunya itu kayak retak acak tapi sejajar arah gaya gitu. Nah, di sungai ini kita juga nemuin breksi vulkanik ya, yaitu batuan yang terdiri dari fragmen besar-besar dan bentuknya itu masih tajam tuh. Nah, ini tuh menandakan materialnya tuh belum jauh tertransport, artinya masih hasil erupsi lokal. Kalau udah halus biasanya berarti sempat ke bawah air atau angin jauh banget gitu. Yang keren di lapangan kita, di lapangan tuh kita bisa lihat bisa lihat lapisan batu yang jelas banget gitu. Ada batuan beku di bawah, lapisan sedimen di atasnya, dan di beberapa tempat udah ada pengaruh metamorfnya, artinya daerah ini tuh dulu pernah ngalamin tekanan dan suhu yang tinggi gitu, mungkin akibat tumbukan lempeng itu sendiri ya. Nah, terus di pemberian ketiga tuh kita ke Watu Kelir. Di sana tuh kayak di sungai kecil gitu. Kebetulan di sana tuh pas di sana malah hujan ya gitu. Nah, tapi ya di lokasi Watu Kelir suasananya tuh sebenarnya adem banget, banyak pohon, dan kita juga bisa lihat langsung gitu proses pelapukan batuan. Nah, pelapukan di sini tuh unik, bentukannya kayak kulit bawang ngelupas gitu loh. Bahasa geologinya tuh kayak eksfoliasi gitu. Ini tuh terjadi karena perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam gitu. Siang hari pada siang hari batunya itu semuanya tuh memuai itu. Terus malam harinya menyusut. Lama-lama lapisan luarnya itu jadi kayak lepas sendiri gitu, kayak ngelupas gitu. Nah, di sela-sela batuan itu kadang muncul urat mineral atau vein, hasil dari mineral cair yang nyusup lewat tekanan. Kalau uratnya tebal banget, lebih dari 10 cm, itu tuh disebut vein besar. Kalau tipis, vein kecil. Ada juga vein yang berbuih pas ditetesin HCl, artinya dia mengandung kalsit gitu, atau ada kandungan CaCO3 nya. Tapi kalau ditetesin dan nggak berbuih, itu biasanya kuarsa atau silika gitu. Kuarsa malah kelihatan kayak kaca dan bisa dikelupas halus gitu. Nah, terus kadang dua vein ketemu di satu titik. Nah, di situ tuh kita bisa ukur arah dan kemiringannya. Butuh kemiringannya buat tahu arah gaya yang ngebentuk dia gitu. Nah, ini tuh penting banget buat analisis deformasi batuan. Nah, karena kebetulan hari itu kita kehujanan, jadi kita selesai tuh nyampe Watu Kelir.
Tapi besok paginya kita diajak keliling ke dalam museum Brin Karangsambungnya sendiri. Nah, setelah pos di lapangan kemarin, kita mampir ke museumnya kan. Nah, di dalamnya tuh wah, banyak banget koleksi batuan itu dari berbagai daerah di Indonesia. Kayak ada batuan Rijang, warnanya tuh merah. Nah, itu kayak yang di Watu Kelir itu batuan Rijang itu. Nah, itu yang di tes pakai HCl kalau misalnya dia berbuih itu pakai batuan Rijang gampingan itu. Warnanya itu merah mengkilat, halus banget gitu karena dia terbentuk dari endapan silika di laut. Nah, terus kayak mana ya tadi? Nah, terus tuh apa ya? Ini kalau misalnya ditetesin HCl dia nggak berbuih, beda sama batuan kalsit gitu. Ada juga batuan lempung merah yang sama tuh hasil pelapukan dari material halus kayak besi gitu. Nah, yang menarik di satu lokasi di Karangsambung aja bisa bisa nemuin 3 jenis batuan sekaligus gitu loh. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini tuh jarang banget terjadi di satu tempat gitu. Nah, di batuan metamorf kita tuh bisa ngelihat mineral garnet yang bentukannya tuh bulat-bulat kecil-kecil gitu kayak biji delima. Tapi garnet baru bisa muncul kalau misalnya suhu metamorfosisnya itu udah lebih dari 500 derajat Celcius. Kalau belum, mineralnya itu masih berupa klorit atau mika gitu. Apalagi ya, terus juga pas di Brin Karangsambung tuh kita dibawa masuk ke dalam ruangan kayak tempat penyimpanan batu, segala macam batuan gitu loh, kayak ya dibilang labnya gitu lah. Terus juga kita diliatin gitu kayak kulkas batuan gitu, dan disitu tuh dingin banget gitu, tapi asik, seru banget. Mungkin kayaknya segitu doang deh. Jadi dari ekskursi ini tuh sebenarnya kita belajar kalau tiap batu tuh punya ceritanya sendiri gitu. Batu tuh bukan benda mati yang diem aja gitu, tapi hasil dari perjalanan panjang bumi setelah jutaan tahun. Nah, dari magma panas di bawah bumi jadi batuan beku gitu, batuan dari endapan sungai dan laut gitu jadi batuan sedimen, dan kalau kena tekanan atau suhu tinggi gitu dia bisa berubah lagi jadi batuan metamorf. Nah, semua itu tuh saling nyambung gitu kayak siklus kehidupan bumi itu sendiri. Jadi pas lihat batu di pinggir jalan atau di sungai, jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu saksi hidup dari sejarah bumi purba yang dulu tuh aktif banget gitu kan. Mungkin gitu aja ya. Karangsambung tuh ngajarin kalau bumi itu bukan cuma tempat tinggal, tapi juga buku besar geologi yang tiap halamannya itu bisa kita baca lewat batuan gitu. Nah, mungkin sekian sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.